عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمد لله الذي خطر الإيمان المؤمنين بفيض البحر التوفيق ومحص الأفضل، والصلاة والسلام على سيد الإمام المرسلين وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال أيضا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريدة على كل المسلمين والمسلمات. وقال أيضا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال أيضا: قل عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خبيثا فتخلق أو فتهلك أو كما رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah hadirin yang mudah-mudahan kita bersama diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan sholat subuh Jumat secara berjamaah diiringi dengan sujud sajadah, dan alhamdulillah kita telah melaksanakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita istiqomahkan untuk selalu dan untuk taat kepada Allah dan baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Adapun pembicaraan atau kultum subuh pada pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas masalah keutamaan orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Atau ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan merupakan wahyu yang pertama Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab tafsir Jalalain, arti iqra ay ta'allamul ilma atau talabul ilmi. Bahasa kitanya iqra, baca. Kada mungkin bisa membaca bila kada menuntut ilmu membaca. Ya kan? Kemudian ulama dalam kitab tafsir Bilahul Nabi mengatakan iqra ala nafsi, baca dirimu. Aku ini disuruh Tuhan membaca, tapi yang paling penting membaca diri. Kada mungkin aku ini bisa baca Quran sebelum aku bisa membaca diriku. Bagaimana membaca diri?
oh aku kan bisa membaca Quran, ada kebodohan dalam diriku, lebih baik aku belajar. Dan belajar itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kan ada batasan usianya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan, ujar kita, dari timbangan mama, dari lagi halus ilal lahdi, sampai masuk ke dalam kubur. Itu kita batasan menuntut ilmu. Namanya alhamdulillah ya orang-orang bari, terutama ujian guru-guru, aku mempunyai ada tapi tinggi sekolah, tapi anakku paling kadangnya tinggi sekolah, paling kadang sampai aliyah. Ya, kalau orang bahkan itu aliyah ya kan, wah ini ada tambahannya, ada SMA, ada SMK, yang ada tambahan kan, atau kuliah. Kuliah sini aku pada apa, pada sekolah tinggi, tapi anakku barang. Nah, artinya apa? Orang tua bahari itu hendak sekolah tinggi, tapi tahlang biaya dia nanti. Tahlang biaya, ada komen yang mengatakan kita bahari, napa bahari gawin memantah, ya kan? Kalau orang Martapura itu dulu di Martapura itu dia dulu di pinggir banyak itu memantah, memaga, mandamar, maintan, paling suci maintan. Pada dulu itu ikan berangkatan apa? Intan karena sudah dia intan. Orang Martapura itu gawiannya maintan dari itu. Nah orangnya bila dapat intan kadang maunya dapat intan galuh banjar. Nah bila dapat Allahumma shalli ala Muhammad, dia tetap masukkan dalam kalau untuk menjadi orang kita mandulang. Masih ada mandulangan adalah alhamdulillah. Orang bahari itu ada sahabat bagaimana, ada satu ilmu bahari aku mentungai paling kadang. Nah ini si Ahmad cucu ini namanya Ahmad ya. Nah bagus nama Ahmad tuh dia naik. Pak ini jalan tuh manismu Ahmad atau Muhammad wa haramtu jasaduhu minan nar. Barang siapa pangaran Ahmad Muhammad maka haram masuk neraka. Untuk bisigaran Ahmad. Tapi yang siapa? Namanya siapa? Rukaim ditambah ada Muhammad Rukaim. Karena kalau sebatas dia harus ya kan. Nah, wahai Bapak Rukaim, pada hari ini dia perlu tambah ngaran Muhammad Rukaim. Nah kita tambah dengar barakallah. Supaya apa? Mutabaah kita mempati baginda Rasul. Karena Nabi kita kan Muhammad. Muhammad Rukaim dan sini benar. Gurunya apa tambah ya guru? Namun hari ini kita menambahnya bisa ada tutup pengajian kita ya kan. Paksa ke rumah, ada rumah kita ambil berkat Rasulullah SAW. Jadi sini Ahmad cucu dia, mudahan jadi kayak aku, mudahan lebih daripada aku. Nah itu biar misi cita-cita. Jangan sampai ini abahnya pembeca, anaknya jadi pembeca, jangan paling tidak bos beca. Masa gitu ada peningkatan ya kan? Paling ada anak ya kan kita ini sudah bergawi ampun maaf ya kan mano kalau di sini kalau dalam tuh menyedot pasir ya kan menyedot pasir. Nah, paling kada anak kita tuh paling kada sekolah yang tinggi barang berapa ya kan supaya apa ada peningkatan. Karena ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya fa'inna illadina amanu minkum walladina utul ilma berhujat Allah Ta'ala. Allah mengangkat derajat orang yang beriman, ya kan? Dan Allah mengangkat derajat orang yang beriman, nambah ilmu beberapa derajat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan pada Ibnu Abbas al-ahad derajat satu derajat itu, ya kan? Ukurannya sepanjang atau sejauh perjalanan dari bumi ke langit pertama. Jaraknya berapa? 500 tahun. Misalnya kita nih naik ke langit, ya kan? Ini berapa bumi perjalanannya? 500 tahun. Ada percaya bro? Hitung soalnya. Hitung dari bumi ke langit ya kan? Dari bumi ke langit pertama itu perjalanan 500 tahun. Kalikan 7. 500 kali 7 3.500. 3.500 tahun. Itu hanya orang yang bisi ilmu samuting, apalagi ilmu yang banyak banget. Allahumma shalli ala Muhammadin. Ya jadi mudahan Ahmad ini nanti coba ya kan jadi mudahan Ahmad
alim daripada aku, lebih wara, lebih baik daripada aku. Jadi nah itu kita doakan anak, ya Allah nah, sudah ulun kada baik barang anak cucu nang baik. Amin ya rabbal alamin. Terus pula masalah yang ulun ternyata menuntut ilmu itu kada mesti di sekolahan. Kalau Pak Binayana bahari sudah kada kawasan sekolah tinggi hadir majelis taklim barang umpat pada dangar barang yang dangar lain guru ulun ini burai nah membuka YouTube burai anu situ ada pengajian ada nang segala Habib Lutfi ya kan, Buya Yahya, Ustaz Abdul Somad ya kan, Habib siapa pulang Habib Ahmad Al-Habsi ya kan, didengarkan nang tokoh-tokoh kita kan, nang orang-orang sealiran dengan kita ya kan. Ada pula Murena nang paling bagus nih anu ceramahnya nang orang-orang berdua kita, Guru Yanur ya kan. Ada pula Murena nang ceramahnya bagus banget Burai, nang kayak apa pula, nang kayak Buya Alauji, nang kayak Idrus Romli, Burai bagus itu suka, atau almarhum Abah Bulus Mumpung ya kan. Artinya masih senang pada dengar, masih hendak pada tambah ilmu. Kenapa sebabnya? Manis da ilman yazadullahu qariban. Barang siapa masih hendak menuntut ilmu walau usianya berapapun juga, maka sesungguhnya akan bertambah dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pula apa gerang faedah orang menuntut ilmu itu nah bersesungguhan hadir kita berkumpulan yang kan nih faedahnya. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahlallahu lahu tariqan ila jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menuntut ilmu atau mencari jalan daripada jalan kita ini menuntut ilmu ya kan, nah, kamu sholat sini di jalan sekaligus menuntut ilmu, kenapa tadi balasannya? Sahlallahu lahu, maka mempermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sallallahu lahu tariqan ila jannah, jalannya menuju surga. Maka sabda Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam yang ada mungkin Nabi merangkul orang yang mencari ilmu sama dengan orang yang meniti jalan ke surga. Kalau di kita oh masuk mana aku nih, jalan ini pas kan aku usahanya pas saja melangkah mencari ilmu. Dan lagi amalu min ahlil jannah, adapun sebagian daripada amalan-amalan orang ahli surga, napanenta utlubul ilma, menuntut ilmu. Alhamdulillah ya Allah, belum kita masuk surga sudah ada dagau yang menyampaikan kita ke surga. Apa tadi? Menuntut ilmu. Mudah istiqomah kita ya kan. Di mana-mana pengajian hadir ya kan. Pengajian nang di Ulu, nang di Ilir, amun bawa ya hadir kita. Gasan apa? Gasan sebutin aja ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menuntut ilmu, man talabul ilmu, ghufirat lahu dhunubuh. Barang siapa menuntut ilmu maka diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya, baik dosa nang bahari atau nang akan datang. Satu kali menuntut ilmu dosa berapa umur dia? 58 tahun dia hapuskan Allah dosanya berkat menuntut ilmu. Oh guru pas banget guru aina ulun paling banyak ini kampung dosa. Pas banget tadi guru amalan geus mahpus dosa. Dapat tadi kadosa berat nuntut ilmu aja. Nyaman benar duduk ya kan, diberi kalau ini nyaman. Kalau udah kami itu nuntut ilmunya diberi kopi, minum kopi ya kan, diberi apa? Diberi wadai, diberi nasi bungkus, mudah-mudahan diberi ya Allah. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita selamat jalan. Tapi niat kita ada tahu mencari segala yang bakalan hidup pada, karena di rumah adanya. Sama guru tuh kadang mencari amplop sih dia. Cari apa sih dia? Pas 100. Karena pentingnya sih dia amplopnya. Karena pentingnya sih dia nih. Nang ianya dapat tak? Nah, pas mana gitu ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad ya kan?
mudah-mudahan kita selalu istiqomah menuntut ilmu ya kan. Lawan dia naik, orang menuntut ilmu ini lain aja mukanya. Munculana. Kenapa? Wajahi man utlubul ilma, atau wajah orang yang menuntut ilmu bi anwari masyariqi wal maghrib. Bila dia dibukakan ilmu kasab, ilmu kau tembus ya kan, maka cahaya muafir itu tembus dari barat ke timur. Allahumma shalli ala Muhammad. Biar aja di dunia hiram, makanya bukan panci ada bapak. Tapi di akhirat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nah kayak apa? Tarang dari barat ke timur, wajib orang menuntut ilmu. Tadi kan kita meniti jalan, dapat ilmunya, ketemu majelisnya. Kalau pulang mengamalkan, kayak mana wajah orang sini? Nang kayak cahaya dari barat ke timur, dari timur ke barat, tarangnya tak. Kan Allahumma shalli ala Muhammad. Ada ulama paling istimewa. Ya radallahu lahu. Allah itu ridho, senang Allah dan orang yang menuntut ilmu. Waridul malaikah, dan menyenangkan para malaikat. Saking senangnya malaikat, para malaikat tersebut menghamparkan sayapnya dari langit pertama sampai ke dunia. Allahu Akbar. Diamparkan malaikat, gasan apa? Gasan penjajakan, gasan dijajak orang yang menuntut ilmu. Senang malaikat. Wa yuqrahul iblis wa syaitan, dan mengolah iblis lawan setan muar. Amin. Bila dia nak mulai iblis lawan setan muar, apa gawian kita menuntut? Nah, jadi iblis ini kan muar dengan gawian. Seharinya, kenapa sebabnya? Bila umat Nabi Muhammad nuntut ilmu, dapat ilmu, mengamalkan umat, ia bekerja. Selamat pulang umat Muhammad. Karena kau pulang, kau bodak. Alhamdulillah kita ya Allah, dan ya kan, harus sebanyak anak hadir sana ini aja ya kan. Mungkin sini mendengar di rumah ya kan. Karena TG tinggi, nah dinding baru samping, nah dinding bahasa sini dinding juga. Sama kayak, oh iya, Allah sudah membuatnya kan. Sedikit aja bedanya kalian ya kan, karena hubungan umpai. Kemudian pulang senang malaikat, wa yustaghfarullah, maka memintakan ampun makhluk yang di langit dan di bumi, sampai ikan di laut bahkan di sungai memintakan ampun. Gasan siapa? Orang yang menuntut ilmu. Ujar dua jalawat, ya Allah, ampuni si Ahmad ya Allah, ini ampuni si semangatnya Pajri Silusnada mananya Pajri dari halus sampai ke turun untuk ilmu aja ya kan. Nah, dari waktu hidup sampai ke mati, sampai bisa anak cucu iwak lebih memintakan ampun kesan kita. Alhamdulillah. Kira-kira di sungai apa namanya? Sungai Berito. Ya kan? Apalah biar semua iwak di situ. Kenapa? Sampai si sorangannya di rumahnya ya kan? Semua iwak tuh memintakan ampun dia kan. Gasan siapa? Orang yang menuntut ilmu. Gurunya. Ulun ini menuntut ilmu gurunya. Ada paham-paham, ada penting paham kan? Karena yang disuruh talabul ilmi laisa bi talabul paham. Tuntut ilmu, paham kada paham tuntut. Tinggi kada tinggi tuntut. Yang penting dituntut, yang penting dicari, yang penting digali. Guru ini kada paham, guru ini hadis Nabi aja kada hafal, ada mesti paham untuk ilmu. Duduk nang kayak ini aja almarhum Guru Bakri, orang nang duduk, ya kan? Almarhum Guru Bakri itu pernah sekolah di situ 3 tahun jadi Muslimin. Ujar sini, orang yang menuntut ilmu duduknya aja, nanti berdiri untuk ilmu ya kan? Duduknya aja ya kan? Diberikan Allah Subhanahu Wa Taala 9 karomat, 9 karomat. Di antaranya hafadzallahu minal dzunub. Allah jaga orang itu daripada berbuat dosa. Yang kedua, ya kan? Yuri aradallahu lahu, dimeridokan akan Allah Subhanahu wa taala akan orang yang menuntut ilmu. Yang paling nomor 9, husnul khotimah ba'dahu. Orang yang menuntut ilmu itu bila dia meninggal pasti husnul khotimah. Wajah Nabi Muhammad ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Orang menuntut ilmu itu pasti husnul khotimah. Apa arti husnul khotimah?
kesudahannya atau hendak meninggal kau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah kita istiqomah yang menuntut ilmu kan. Dan kemudian man mata fil talabil ilmi, barang siapa meninggal ketika menuntut ilmu, bahwa syahidun, maka orang itu mati syahid. Ya kan, duduk anak kamu sholat ya kan, terbubur karena setang sepeda misalnya, terujak di mata, langsung meninggal karena menuntut ilmunya, bahwa syahidun, maka orang itu mati syahid. Wajabtuhu min ahli syafa'ah yaumal qiyamah. Apa gerang padilah orang mati syahid? Padilah orang yang mati syahid pada hari kiamat, ya kan, diizinkan Allah untuk menyelamatkan keluarganya sebanyak 70 keluarga. Itu untungnya orang yang mati syahid. Dia kau menolongnya dari datu sampai ke cicit, cucuk, cirik, culik, gamit, ya kan, awal diselamatkan dengan berkat apa? Mati dalam menuntut ilmu. Tapi matinya ada sengaja, artinya Allah Ta'ala nama kehendak aku ya supaya aku mati dalam menuntut ilmu, minum air atau rendak misalnya, itu sengaja, itu bunuh diri. Ini kata dasar tujuannya kan habis umur. Nah, mudahan siapa nak mati syahid menuntut ilmu sampai ke mati. Satu, dua sudah padilah orang. Nah, ketiga, padilah orang yang senang menuntut ilmu, ya kan? Man talabul ilm, barang siapa menuntut ilmu, takabbalallahu ala rizquh. Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah jamin rizkinya, baik rizki maknawi maupun hakiki. Apa itu maknawi, apa itu hakiki? Maknawi itu ujian kita bila mencari usaha nyaman aja, bila berjualan payung aja. Kenapa orang menuntut ilmu suka? Bila berusaha, bila menjadi pegawai nyaman rasanya, berkah ada. Kenapa? Malah dulu kalau sekali-kali tuntut ilmunya. Nah, kedua, apa rizki? Isi itu dalam hati kita. Pertama, diberikan Tuhan andangan emanaman yang diberikan Tuhan ilmu laduni, diberikan Tuhan ilmu orang seorang kada pernah belajar, timur sini bisa menjawab, timur sini bisa memecahkan perkara. Kenapa sebabnya? Orang yang menuntut ilmu, paham tidak paham, yang penting dituntut ilmunya. Nah, selanjutnya, nah keempat alam apa tadi? Apabila orang menuntut ilmu, min alamatin ahli taubat. Orang yang senang menuntut ilmu, tanda taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ya Allah. Bila kita hendak tahu aku ini diampuni Allah, ada kan? Bila ada hati hendak tahu aku ini diampuni Tuhan kan, ada kan? Bila ada majelis ilmu, majelis taklim, pemaulidan, islamiyatan, timbul ada hadir, tanda apa kan? Tanda dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar belum tentu diampuni Tuhan. Apalagi sambil guring. Tawalas. Aku di sini ada. Sampai mengantuk. Ada yang tahu lepas tasbih. Nah dia lah. Sambil berpikir. Astagfirullah. Anak guring. Mahaja Tuhan minta ampun mololo. Sambil guring, sambil mengantuk. Tapi rahat tuntut ilmu, langsung diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung diterima istajabul lahu taubatu. Langsung diampuni, langsung diterima taubat. Nah, itu amalan-amalan orang nang hendak langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napa tadi? Menuntut atau hadir di majelis ilmu. Nang kelima, fadilah atau keutamaan orang nang menuntut ilmu. Man talabul ilmi, barang siapa menuntut ilmu, dakhaltuhu bi hadratin nabawi, maka orang itu telah masuk ke dalam kesenangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita nih, apa maafnya lah, kita nih berselawat nah. Allahumma ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli ala Muhammad. Kira-kira selawat dan kita baca lah.
sampai ke hadrat Nabi Muhammad? Belum tentu. Kenapa sebabnya? Satu, ada kanalan di selawat ini. Makanya sebagian guru-guru itu di Darussalam Mujasidin, bila orang yang awam itu usahakan banyak-banyak dituang ilmu. Kenapa sebabnya? Supaya selawatnya tadi nyambung ke Nabi Muhammad. Ada alamatnya. Nah, kenapa di sekumpul apa guru sekumpul itu berjimat berselawat? Karena sini ada ilmunya, tahu ma'arahkan, tahu jalannya. Amun kita nih ilmunya dulu. Nah, kayak jalan sini dulu ya, gurunya nang dasar-dasarnya aja dulu ya kan? Artinya ilmunya dulu. Kenapa sebabnya? Ya kan? Kenapa sebabnya? Ujar pepatah orang Arab, man amana syai'an bila ilman atau bila ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa beramal tiada ilmunya, maka amalnya ditolak dan tidak dikabulkan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syadi wal daraji al-batayajin alamin ya rahailal judi wal karami ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syadi wal daraji al-batayajin qata'al alamin ya rahailal judi wal karami rabbi farfa'na bibarakatihim wa hadina husna bihurmatihim wa amilna biqariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah. Ya Rafi'a syadi wal daraji al-batayajin qata'al alamin ya rahailal judi wal karami. Orang yang beramal ibadah bila tidak ilmunya al-mardudatun la tuqbalu, kan diterima Tuhan. Nah, makanya mudah-mudahan kita ya kan rajin hadir majelis ilmu, rajin pada dengar. Karena kita disuruh Nabi, kenapa aja Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun 'aliman ya kan, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wa la takun khamisan fatu'li, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, jadilah engkau orang alim. Bila kada kau jadi orang alim, jadilah orang yang menuntut ilmu. Bila kada kau menuntut ilmu, jadilah orang yang pada dengar ilmu. Bila kada kau pada dengar menuntut ilmu, jadilah engkau orang yang mencintai ilmu. Jangan menjadi
maka engkau akan binasa. Ya Imam ar-Rus sanadi anta ba'dallahi mu'tamani babidun ya Saprik dicampurnya bodrek 17 kapeng. Noh, di ujung itu ditunggak atau bahasa orang sini. Ditunggaknya babuihan pengumuman orang ke masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Dongok, namanya dongok. Nggak apanya diungkap. Bidongok malam tadi. Gara-gara minum gaduk barang bahasa kitanya, bahasa sini barang juga, bahasa Banjar tuh gaduk, dicampurnya paramek, seprit, tidak kalau pengumuman sampai kamu dimati diumumkan kan, apa dia kan kuitan sumpan dia naik, karena bahari kada pernah jadi kuitannya aku mendidik ngaku bari banyu susu, banyu kopi. Banyu teh nang kumari, kenapa pas sudah gana seprit campur obat paramek berapa kapeng ini? 17 kapeng. Bebuihan untuk untuk anak-anak di dulu biasa. Kalau anak sini dari rumah bagus ya turun subuh ya kan. Mudah-mudahan kamu baik sok turun jangan. Turunnya dibuli kan kita ya kan. Kenapa sebabnya itu ya kan? Karena itu tadi merusak pergaulan kita. Maka dari kota aja penai di kota lain Allah Muhammad Rasulullah karena kisah penai ini rusaknya itu ke kampung-kampung menular. Ada yang di kamar batik hibak habis terima hibak di hidung makai rambing habis di hidung diilat habis diilat di burung ditindik supaya apa nih hampir bro, supaya apa ya? Foto malam yang saya tahu juga ya Pak. Pasangnya orang tak apa itu yang anak tak apa betul Pak. Supaya segala lah ilaha illallah alang-alang isi bola berkatunya gandal ya Pak. Allah sallallahu Muhammad. Diujar nabikum aliman jadi orang alim ikan bila kena ke anak sekolah ke pesantren jadi ustaz, jadi kiai, ya keluarganya mah ya Allah alhamdulillah anak bulunya ini kepadahal di atasnya didapat keturunan jadi orang alim, jadi kiai gerida berkat Nang Ahmad Sikung tadi, berkat Ahmad Paji tadi, Ahmad Paji Yohan, Ahmad Yohan, pas saja kau menyambat ini Ahmad Paji jadi kiai di kampung ya kan, ada hari-hari Paji turun ke musola menyapu musola
Apa bilang balasan orang yang menyapu musola dan satu tai cacat, satu bidadari? Apa jadi? Itu hanya tai cacat, belum segala tai kambing, belum segala tai sapi. Nah, itu kelewatan benar ya, sampai kambing sapi masuk ke musola ya kan? Artinya musolanya adalah tutup, sawat sapi kambing masuk. Satu bidadari, siapa namanya Ahmad Pajir. Nah makanya yang paling banyak bisi bini itu di surga bukan kaum, bukan membersih musola tuh biarnya nganggo. Anu guru aja kan hari itu yang kaumnya kan ini apa namanya Bapak Muhammad Firdaus dengan kita kaum wanita. Nah paling banyak sih di bisi bini kata, paling banyak diistimewakan Allah Taala karena siapa pula Peggy mana orangnya? Paling banyak mendapatkan keistimewaan Allah orang yang membersihkan Baitullah, rumah Allah ini. Bukan Allah tinggal sini, artinya wadah sujud orang yang menyembah Allah ya kan. Orang ulun sama lapure kebinian kurai membersihkan musola. Berarti orang ulun dapat apa bro? Laki dapat bidadari, kebinian dapat apa? Banyak lagi. Ada mungkin dapat bidadara atau bunda. Kalau kebinian itu membersihkan musola masjid ya kan, apa pahala balasannya? Yang pertama diberi Tuhan perhiasan yang kada pernah dipakai di dunia. Bro, ulun ini kurai ada pernah memakai namanya batu jamrut. Batu jamrut itu jadi kita orang hijau, pakai presiden itu ya kan. Atau batu yakut, nah kayak pelulun yakut, pakai yakut ya kan, kuning minta. Ada pernah mulai tenang aja pian di surga. Lawas mulai. Ingat kan bila kita memakai di surga tidak dalam diri dengki. Tapi bila kita memakai di dunia, dipayang. Ruang lenge Ibu Susi. Nah, palsu kemana? Lah, ini sawat aja nyambat pun orang palsu. Itu kita bila di dunia, tapi bila kita datang siapa? Nang menjadi tadi nang menjadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu bila di dunia kita pasti aja diri dengki orang. Kenapa ujar Nabi kulli nikmatun maksudun? Setiap orang mendapatkan nikmat pasti ada tuh diri dengkinya. Bujurun kena buruk orang tidak pernah pakai marjan, minumnya aja pernah setiap bulan puasa. Nah, kursi di marjan ya kan? Di mana kan lokal sih itu? Jual merah ya kan? Allahumma shalli ala Muhammadin. Kata dalam presiden daripada bulu jalan, belum jual marjan tuh. Pas di Mekah tadi ya kan, saya tadi kita bisa kali tidak pas apa cuma sekalinya, tapi kada hilang yang ada rezekinya. Kada mungkin rezeki musang pindah ke alam. Allahumma sholli ala Muhammadin. Alim sudah Ahmad Fajri ya kan, sampai waktunya ajan Fajri, jumur ajan, asar ajan, maghrib, isya, subuh ajan, ya sampai tagari-garing Fajri. Artinya jangan Fajri aja lah ajan, pada gantian juga ya kan. Nah kayak subuh tadi. Urun itu kayak ada bangun jam 3 tuh bangunan belajar sembahyang tahajud, belajar sembahyang taubat ya kan? Karena kalau banyak dosa ada 25 tahun banyak banget dosa tertumpuk. Nah balik katanya tadi dulu sungsung sini mungkin sini tahajud ya kan juga jam 3 tuh bangunan sini. Nah jam sini ya Arhamar Rahimin irhamna. Umar ingat kayak pertempuran ini. Ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika a'inna wa 'ala al-iman wal islam jama'an
Kali mana ini? Wow, ada sekali bukan martabat di sini ya kan? Masya Allah, mudah banyak umur ya Allah. Sehat badan sini dia kan? Ini tambah pulang bini, jangan jangan sebutin aja ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad ya kan? Mau bisa badan doang? Ada orang yang angkat pakai tangan ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad ini. Ingat kan? Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umat ujar kita ya Allah, mirip si Al-Rahman. Ada kegampangan bagus banget di Al-Rahman Martapura kayak dia naik. Jadinya apabila tuh ada kampung kita kan tuh urut ingat banget, oh ya mirip di Martapura. Satu matanya balik di Martapura 7 tahun aja. Mudah-mudahan. Wabijahi Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, wabijahi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wabijahi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wabijahi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, wabijahi kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Salat ya muslimin ya muslimat, jangan sedih terjatuh dan hati orang beriman. Sembahyangan, masa kitanya sembahyangan lelakian bebinian yang beriman, sembahyangan jangan dipegang tambah pulang tadi Quran ayat as-salatu khairum minan naum, lebih baik salat daripada guring. Jangan terbalik pendek, lebih baik salat daripada guring. Jadi orang mau guring pulang. Kalau kepanjangan naumnya guring kamu pulang kayak naum kesedengan. Allahumma sholli ala Muhammadin. Tapi tadi luar biasa, pokoknya intinya di bawah lengkap. Jadi ajan Mekah ada, Martapura ada, di Juhur Jumat ini ada apa pulang kan? Ini udah tahu kita kan. Nah insya Allah lu ke Jumat di mana kan? Di masjid. Ada dari masjid sini lagi masjid di darat sana kan? Di mana? Di darat Janahan. Usah kita. Ini ada yang Bengkuang Raya. Oh, tinggi dulu ya. Iya. Oh, paling banyak di sini Rasulullah. Alhamdulillah. Tenang aja kita berdua kompak. Allahumma sholli ala Muhammadin. Dan satu ya kan? Tadi pas mendengar ulun ingat di Martapura mulai ya kan? Ayo akan belajar ya, aku ada aja tulisannya kan? Nah tapi jangan kayak kan saya sampai daerahnya. Sabar. Kenapa nggak turun? Kan ini kan sampai yang sumbuhnya munyak sih Din. Kehabisan bahasa Arab pasti sih Din. Semua. Kamu munyak kan kenapa Cik? Kan dia orang ke sumbuh. Pakai bahasa sidinnya. Sembahyangan, jangan muring. Sembahyangan, jangan muring jadi sidinnya kan. Kamu munyak kan kenapa kedidan yang sah? Sembahyang. Ini Allahumma sholli ala Muhammadin. Ada kegampangan pas mendengar ajan kaya kan, kaya. Gimana Allah Akbar. Allahu Akbar. Langsung menggetar hati ulun penai. Ingat di Makkah. Allah ulun yang paham. Allah ulun hanya sampai rosnya sedikit sampai rosa. Kadang kegampangan kalah nah alung kayaknya. Bang hari kan ori lah kayaknya. Bagus banget kita nah bulat untuk jujur. Tapi gurai yang tutup mah subuh. Tidak sembahyang rupanya kada sesamat ya di negara situ orangnya. Apa sisinya aja? Wah, wakbar.
Wah, kayak puyuhan. Kenapa sebab punya sudah benar memang bila ada kaumnya kalian sembahyang dasar bakal aneh-aneh. Hah? Kenapa sebabnya kalian sembahyangnya di situ? Allahumma sholli ala Muhammadin. Sampai tak asal tu yang benar. Munyak sedihnya kan. Salat kepada benar. Salat kepada benar. Tuntung sudah ya kayak peperangan dia kayak antanginya kedengar. Kenapa sebabnya sidin mau munyak seorang antara bersuku ada di mana? Tuntung sudah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Anto maksiat anto hari-hari sambat ya kan sidin anto ya kan yang bujur mana la ilaha. Nah katakanlah jangan sampai terbaliknya ada kan berzikir la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum ya terbalik kita. Yang bujur mana ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Jangan anto. anu keparakan nih. La ilaha illa anta. Anto. Kenapa mesti keparakan? Nah kalau kita lagi normal kan bagus nah. Atau nah. Ini sumpah. Nah sampai ke itu. Apa dia di musola masih rusak? Banjir dalamnya. Rupanya banjir bah ya kan? Banjir limbah liur ya. Aku ngapa nang buan anak-anak aja tuh nang buntong jauh-jauh nya nyaman kedengarannya nya bersumpah. Allahumma sholli ala Muhammadin. Kurang berapa dari ujar Nabi kun aliman, jadi orang yang alim, jadi ustaz, jadi kiai, jadi orang yang mengajar ilmu. Wala bila kada kawan jadi orang alim au muta'alliman, jadi orang yang menuntut ilmu ya kan. Nah ini nah alhamdulillah ya kan di urut sebenarnya ada orang alim, kada guru yang alim ya kan. Nah atas izin guru juga wani misalnya boleh aja sampai ke mana berdakwah ya kan. Dan semalam ya kan dulu lah kita ini berdakwah itu ada berapa sudah setahun di berapa masuk Islam ya alhamdulillah. Nah hubungan ini daya ngaji dalam Islam ya karena dia baik dari itu pasal dia baik dan dari kan itu pasal bentuknya ngalim lagi itu dipakai terus ada yang tamu entah anda Islam ya kan. Allahumma sholli ala Muhammadin. Kun aliman au muta'alliman, bila kadang jadi orang alim, jadi orang menuntut ilmu. Anak-anaknya kan ini berapa masuk sekolahan? Jam 7. Nah, ini jam berapa sudah? Jam 5. Nah, berapa jam lagi masuk sekolah tak? Wah, ibarat kita sesuai dengan anak-anak kesian lambat kan. Artinya apa untung bila piantah ke sekolahnya kan sahaja menuntut ilmu karena Allah. Nah, hutan pulang ya kan sambil kusut, didoakan pas dilawang ya kan mudahan anak selamat dunia akhirat, mudahan menjadi orang yang berguna bagi agama manusia dan bangsa. Nah, mudahan yang berbakti dalam hutannya. Iya, aku juga sebenarnya itu. Nah kayak ini dah hadir anaknya, anak banyak. Ada guru aja. Di sini pada datang aja di rumah ya kan. Alhamdulillah. Kan masih ada dinding pun rumah tadi. Alhamdulillah. Kajak hadir hadirnya kan seluruh dosa diampuni Allah kan. Kamu kadang-kadang kenapa tidak isi dosanya berasih aja masih jadi wali ya kan. Kun aliman au mustami'an. Nang ketiga bila kata jadi kurang alim penuntut ilmu sudah kada kawan sudah menjadilah orang yang pada dengar. Ini kan pada dengar juga. Ini dalam ilmu ya kan artinya sehat aja telinga. Kenapa? Karena ini minta pertanggungjawaban. Ujar Tuhan ikam pada telinga gasan apa di dunia. Ini kan dari ujung kaki sampai ujung rambut diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kullukum ra'in. Kamu itu adalah pemimpin. Ya kan? Setiap apa saja yang kamu pimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Di antaranya kita memimpin diri kita diminta pertanggungjawabannya. Bila memimpin bini atau laki kita diminta pertanggungjawaban. Bila ada anak, kita diminta pertanggungjawaban. Ujar Allah Ta'ala yang akhirnya ada ulun kisah dan kita pernah mulai beruntung sihir.
Abah mamanya rajin ibadah. Pokoknya pengajian rajin, bacakan rajin, baca Quran rajin, baca macam kebaikan kadang-kadang nyambat orang rajin, apa intinya kebaikan yang ada di dunia rajin. Hendak masuk surga. Ada kekanak menghalangi kuitannya masuk surga. Hendak melangkah ada abang namanya masuk dalam surga. Ujar kekanakan, ujar anaknya, ya Allah, pian kada adil. Ujar Tuhan, aku nih al-adil, aku nih maha adil. Kenapa kamu sambat kada adil? Nih ulun anak si nomor 2 ada kan? Nomor 2 anak masuk surga tuh, nah ulun masuk neraka. Nomor 2 sana kenapa masuk surga? Itu siapa itu? Itu kuitan ulun. Ya Tuhan, apa masalahnya? Kayak ini Allah Ta'ala pian maha tahu, pian bahwa aja nak ulun gawe di dunia. Ulun mabuk dibiarkan sini, ulun teler dibiarkan sini, ulun nakal dibiarkan sini, ulun menyapu, menjinet, menjestrol, melem, lem itu basah sandal, bisa, mulai daripada sandal. Ulun ada lihat anak-anak, maaf aja udah benar. Udah tuh ya kan, pas itu, lem. Makanya lagi di kuburan gitu, makanya melem. Kenapa sebabnya? Orang di kuburan mereka menabur. Di kuburan lem apa aja? Lem Korea itu. Lempok ya kan? Lem apa tuh kayak? Kambing, lempok. Lem apa namanya? Misalnya kayu itu lempok juga ya kan? Diisapnya, padahal besan kayu, manjir kayu, tidak aku sama lem aku boleh bisa. Allah sallallahu Muhammadin. Nah itu ya Allah Ta'ala dibiarkannya ulun melempok macam gawin, keluyuran bejinah macam mabuk segalanya dugem. Nah jar Allah Ta'ala, wahai kedua orang tua, dengan berkat keadilanku, orang kamu asalnya hendak masuk neraka, asap hendak masuk surga, ada yang